محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن نشرها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب القاضي أبي شجاع وشارحه الدكتور الشيخ مصطفى ديب البغا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salawatuhu wa salamuhu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna qalban khashi'a wa 'aynan dami'a wa nuran sati'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa 'afiyatan min kulli bala'in wa waba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada muqaddimah dari kitab Matnil Ghayah wa Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ing dalem sartane nyebut asmane Allah. Kalau kita artikan kelawan nyebut asmane Allah, tidak sedikit ulama ahli tahqiq yang mengkritik, karena seakan-akan kita menjadikan baknya lafadz bismi sebagai alat. Oleh karenanya sementara ulama berpendapat yang lebih baik bak yang ada pada lafadz bismillah dimaknai dengan makna musahabah ma'at tabarruk. Bismillahi ing dalam sartane nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang paring nikmat agung, sifate Allah Ar-Rahimi kang paring nikmat lembut. Nikmat kang agung niku contohe seperti kita dari tidak ada kemudian menjadi ada. Diberi organ tubuh yang lengkap oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Ini merupakan an-ni'amul jalilah, nikmat kang agung. Nikmat kang lembut iku contohe sudah diberi hidup oleh Allah, organ tubuh yang lengkap, kali-kali gane dipai matai bagus. Kapan kenang angin kemedip kaya damar kanginan. Dipai idepe malik. Dipai alis kaya semut berjajar.
lambe abang. Lha iku arane an-ni'amul latifah, nikmat kang lembut. Dipai rizki, nikmat agung. Nikmat lembute, rizkiye diparingi enak, diparingi jembar. Bisa mangan, iku nikmat sing agung. Mangane karo daging, mangane karo sate, iku nikmat lembut. Hubungane karo sifat rahim. Sementara banyak ulama kita memaknai Ar-Rahman kang welas asih maring wong mukmin lan wong kafir ing dalam dunia. Ar-Rahim kang asih maring wong mukmin tok ing dalem akhirat. Ini sebetulnya luar biasa. Bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang belajar ilmu-ilmu pesantren, baik langsung di pesantren atau mungkin melalui musola-musola dan majelis ta'lim yang ada di rumah-rumah. Itu sejak mulai pertama kali ngaji, itu diajarkan tentang toleransi yang luar biasa. Coba pernahkah terpikir dalam hati kita bahwa uang kapan ngaji pasti mulai pertama kali maknani bismillah. Ketika maknani bismillah dikenalkan makna Rahman itu kasih sayang Allah terhadap orang yang mengimani dirinya juga tidak beriman kepadanya. Jadi artinya sejak awal, sejak dini ditanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi, menjadi manusia-manusia yang menebar kasih sayang di dunia ini tanpa harus melihat warna kulit, golongan, kelompok. Karena kita ngaji mulai dari Ar-Rahman itu diartikan kang welas asih maring wong mukmin lan wong kafir ing dalam dunia. Selagi kita masih di dunia, ana wong ditabrak, beli kudu takon agama ya pak. Aja pun si anak tabrakan, gluntung wani jempalikan, takoni dingin. Tulung ana si kok dingin agama ya pak. Ini tidak diajarkan oleh kiai kita. Wis dijawab agama Islam, takon maning Islami ahlus sunnah tadudu. Wah, dijawab je ahlus sunnah. Ahlus sunnah masih ditakokaken anah dia tadudu. Uya mati dingin. Itu. Maka Ar-Rahman ini luar biasa sebetulnya ketika kiai-kiai kita memaknai Ar-Rahman itu dengan kang welas asih maring wong mukmin lan wong kafir ing dalem dunia. Pun alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kedue Allah. Sifate Allah Rabbil Alamina kang ngrumat sekabehane alam. Rabbil Alamina kang ngrumat wong alam kabeh. Ana sing ngomong, ari alaminku bukan hanya manusia. Alam itu bukan hanya manusia. Napa katik dimaknani wong alam kabeh? Dijawab karo Kiai Cirebon. Jare Kiai Cirebon sing ngarane wong iku beli mesti menusa. Buktine apa? Kapan waya bengi arepan gawe kopi, kaget ning dapur anak abane glotak dipareki, lah wonge si kucing. Kucing muni wong lah wonge si tikus. Nah niku pun. Wa sallalan muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Allah. Ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-nabiyyi kang dadi nabi wa alihi lan keluargae Kanjeng Nabi Muhammad sifate alih at-tahirina piro-piro kang suci kabeh. Wa sahabatihi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina hale kabeh. Kena ajma'ina yo sekabiane boleh. Setelah beliau mengawali kitabnya Al-Qadhi Abu Syuja' mengawali kitabnya dengan bismillah, hamdalah, kemudian dengan solawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut keluarganya yang suci dan para sahabatnya semuanya. Coba kita berhenti sejenak di sini. Allah Subhanahu wa taala ketika memilih Muhammad sebagai nama makhluk terkasihnya,
sebagai nama untuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Pertama, nama Muhammad ini didapatkan oleh ibunda beliau Sayyidah Aminah berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Maulid Al-Barzanji kita temukan keterangan fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Namakan bayi yang kau kandung ini ketika kau lahirkan dengan nama Muhammad, karena dia akan menjadi sosok yang dipuji. Ada satu riwayat mengatakan bahwa yang memberikan nama Muhammad ini adalah kakek beliau. Padahal nama Muhammad itu nama yang asing. Orang Arab itu, mereka karena hidup di daerah yang iklimnya panas, sedikit-sedikit mudah bertengkar, berkelahi. Makanya kalau memberi nama anak itu dikasih sengaja dipilihkan nama yang serem-serem. Agar apa? Agar musuhnya baru mendengar nama sudah takut. Maka dipilih nama Asad. Asad itu singa. Dipilih nama Haidar. Dipilih nama Fahd. Dipilih nama Kilab. Tapi aja diterjemahkan Kilab. Bahaya terjemahkan. Oh iya. Dipilih nama-nama yang seperti itu. Lah kok pimpinan suku Quraisy duwe putu diarani Muhammad. Maka beliau ditanya oleh banyak orang, limadza sammaita ibnaka Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumik? Kenapa kau namai cucumu ini, putramu ini Muhammad, sedangkan nama itu nama yang asing di telinga keluargamu, di telinga bangsamu, di telinga masyarakatmu, di telinga kaummu? Apa jawaban Sayyid Abdul Muttalib ketika itu? Beliau mengatakan, saya memberi nama cucu saya Muhammad dengan harapan rojautu ayyahmadahu ahlus sama'i wal ard. Ada yang baca rojautu ayyuhammidahu ahlus sama'i wal ard, dengan harapan dia akan menjadi sosok yang selalu dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan terbukti, orang mau membenci Nabi Muhammad itu sulit. Orang kafir Quraisy itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, orang-orang musyrik yang benci dengan Nabi Muhammad, itu ketika akan mengungkapkan kebenciannya itu merasa kesulitan. Coba, Muhammad itu kalau kita terjemahkan itu dari kata hammada yuhammidu. Maknanya bukan hanya manusia yang dipuji. Kalau yang dipuji Mahmud, tapi Muhammad itu senantiasa dipuji. Jadi bukan hanya sekali, marratan ba'da marrah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu bukan munzal, tapi munazzal. Kalau kitab sebelum Al-Quran munzal, diturunkan sekali. Tapi kalau Quran munazzal, diturunkannya berulang-ulang. Maka Muhammad itu bukan sekali dua kali menerima pujian. Bukan sekali dua kali dipuji, tapi beliau marrotan ba'da marroh selalu dipuji. Itu Muhammad. Artinya Muhammad itu adalah sosok yang selalu dipuji. Coba bayangkan bagaimana orang akan membenci Nabi Muhammad ketika dia ngomong atau menanyakan, Muhammad mana? Muhammad yang itu, Muhammad orang yang aku jadi nabi, orang yang gila kemarin sore, tukang syair, tukang santet, sahir, syair, majnun, orang yang kerasukan kemarin sore dan sekarang gila. Muhammad itu mana? Lah ini kalau kita perhatikan kalimat ini kontradiktif. Kalimat ini ambigu. Ambigu itu apa? Molak-malik.
Dari satu sisi menuduh Nabi Muhammad kesurupan, orang gila, tapi dari sisi yang lain dia masih menyebut namanya sebagai manusia Lah ini ambigu kan? Ambigu. Sampai-sampai dalam kitab disebutkan orang-orang musyrik Quraisy itu akhirnya ketika ingin mencaci Nabi Muhammad, mereka membuat sebutan lain, bukan namanya, tapi diganti Muhammad dengan Muzammam. Orang yang selalu dicela dari kata damun, Muzammam. Ternyata ketika mereka bertanya Muzammam mana, orang Arab nggak ada yang kenal Muzammam. Muzammam sih kan D. Akhirnya terpaksa mereka menyebut lagi Muhammad Maning. Nah ini ambigu. Dan Muhammad ini merupakan nama beliau yang masyhur di bumi. Sedangkan di langit beliau lebih masyhur dengan sebutan Ahmad. Itulah kenapa Nabi Isa di dalam Al-Quran itu diceritakan memberi kabar gembira akan datangnya Nabi setelahnya dengan nama Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ulama-ulama ahli tafsir mengatakan kenapa yang disebut oleh Nabi Isa adalah nama Ahmad. Ini merupakan isyarah bahwa Nabi Isa lebih lama hidup di langit daripada di bumi. Maka kalimatnya bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian wa alihi thahirin. Sholawat ini diperuntukkan juga untuk keluarga beliau yang suci-suci, sebagaimana dinas di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Berikut para sahabatnya ajma'in. Awas, kalimat ajma'in ini bukan imbuhan yang semata-mata untuk penguatan, bukan. Al-Fakir teringat betul, dulu ketika marak di negara kita ini banyak orang mengaku diri sebagai nabi. Mulai dari yang mengaku sebagai nabi mendapatkan wahyu ketika bertapa di salah satu gua yang ada di pegunungan yang ada di Bogor, Gunung Salak, Musodik. Kemudian perempuan mengaku sebagai nabi, Imam Mahdi malah awale. Toli nabi, wah malah ngaku dari malaikat Jibril terakhir. Makanya ana guyonan, polisi kang paling hebat sedunia laka-laka kecuali polisi Indonesia apa? Bisa nangkep malaikat Jibril. Itu sampai tekaning daerah Losari, perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Tengah, Cirebon, Brebes. Itu ya ada orang ngaku jadi nabi, namanya Tukimin. Mau aja baik kanggo solawatan belenak kurungue Tukimin. Tukang petani bawang. No, ketika beliau ditanya, Lek Tukimin, sampean ngaku dadi nabi ki mukjizate apa? Jawabe, mukjizate inyong kapan ngiris brambang mripate Brebes milio. Itu ada. Ketika marak orang-orang mengaku dari nabi, mula-mulanya itu kemudian Al-Fakir teringat salah satu guru Al-Fakir, Allah yarhamu Syekhuna Hakim Masduqi Ibn Sulaiman Al-Lasimi. Itu beliau setiap kali pidato, setiap kali mengawali ngaji, itu beliau selalu ketika mensifati Nabi Muhammad pasti diberi imbuhan khotamil anbiya'i wal mursalin. Lah itu ternyata terjawab bahwa maksud beliau adalah mendoktrin para santri, mendoktrin para jamaah bahwa Nabi kita Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin. Siapapun, kapanpun, sehebat apapun orang ketika mengaku sebagai nabi, jangan kalian percaya, karena akidah kita Nabi Muhammad merupakan pamungkas para nabi dan rasul. Wa kadzalik ketika para pengarang kitab
membuat muqaddimah, kemudian menyampaikan solawatkah atau menyampaikan taroddi, doa radhiyallahu anhum kepada para sahabat dan diakhiri dengan kalimat ajma'in, maka ini bukan kalimat yang biasa. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah identitas. Identitas kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah punya satu identitas, menghormati dan memuliakan seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Itu kalimat ajma'in, identitas kita ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ada sementara kelompok yang menisbatkan diri ke dalam Islam, akan tetapi mereka hanya memuliakan sebagian sahabat tapi mencaci maki sebagian sahabat yang lain. Manhum, siapa mereka? Asy-Syiah. Orang-orang Syiah itu hanya memuliakan sebagian sahabat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib memuliakan seluruh sahabat. Dalam hadis Nabi mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Orang Syiah itu kalau ziarah ke Madinah, itu mereka bukan mendoakan para sahabat yang ada di Uhud, itu enggak. Pilih-pilih kalau mau mendoakan. Ketika mereka di Masjid Nabawi, itu mereka hanya mendoakan Rasulullah. Giliran ning kuburane Abu Bakar, giliran ning kuburane sahabat Umar, apa? Mereka laknat. Ya Abu Bakrin, la'anallahu alaika. Ya Umar, alaika laknatullah. Itu orang Syiah. Orang Syiah itu menuduh istri tercinta Rasulullah ba'da Sayyidah Khadijah al-Kubra, Sayyidah Aisyah, itu dituduh oleh orang Syiah sebagai pelaku zina, melakukan perselingkuhan dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Ya jangankan dengan Sayyidah Aisyah, jangankan dengan sahabat Nabi, orang Syiah itu sebagian bahkan yang ekstrim itu sampai menyalahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ku salah, ngupai wahyu je tekaining Muhammad, iku alamate salah, mesti deh wahyu dinakakan dening Sayyidina Ali loh, sampai semono. Dan orang Syiah punya doktrin, punya keyakinan bahwa Sayyidina Ali itu sampai sekarang masih hidup. Kama kana Sayyiduna Isa bin Maryam, beliau itu diangkat ke langit. Makanya tepatnya kuburan sahabat Ali itu di mana? Ulama khilaf. Nggak ada yang tahu pasti kuburan sahabat Ali itu di mana. Kalau seandainya diketahui dengan pasti kuburan sahabat Ali, yakin oleh orang Syiah akan dijadikan melebihi Ka'bah. Jadi ada hikmah kenapa kuburannya Sayyidina Ali itu tidak jelas di mana adanya. Kalau seandainya jelas, wah itu akan dipuja-puja, akan disembah-sembah. Maka sebagian orang Syiah menganggap Sayyidina Ali masih hidup, diangkat ke langit seperti Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam. Makanya ada orang Syiah itu kalau melihat kilat, terelapkah, itu mereka langsung mengangkat kepalanya menjawab alaikassalam. Dalam keyakinan orang Syiah, kilat yang ada di langit itu siapa? Sahabat Ali sedang tersenyum. Kapan geledek sahabat Ali lagi gemuyu muni. Iya, wong Syiah. Nah itu. Makanya kenapa ulama-ulama kita, para pengarang-pengarang kitab, seringkali kita temukan setelah menyebutkan kalimat sahbihi atau sahabati pasti diimbuhi dengan ajma'in, menunjukkan identitas kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Qala ngandika sapa al-Qadhi Hakim, Abu Syuja'in, rupane Abu Syuja'. Ini kunyah beliau. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu, itu namanya kunyah. Juga dengan Ummu. Bahkan di beberapa kitab nahwu tidak harus Abu dan Ummu, bisa juga Ibnu, Bintu, itu termasuk kategori kunyah. Nama asli beliau Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad, rupane Ahmad ibn Al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani, kang bangsa Asfahani.
ada yang membaca Al-Asfihaniyu, Kang Bongso Asfihan, ada yang membaca Al-Isfahani. Ada Al-Isfahani, Al-Asfahani, Al-Isfahani. Bahkan ada yang mengganti fa-nya menjadi ba. Al-Asbahani, Al-Isbahani. Itu semua sama maksudnya. Asbihan atau asbahan, asfihan atau asfahan, itu nama salah satu kota yang dulu dikenal sangat subur. Bahkan beberapa ulama yang menulis kitab tentang geografi, awas ya, kalau berbicara tentang ulama jangan kemudian kita pahami sekedar pandai baca Quran, pandai baca dan menerangkan hadis, ngerti tentang fikih tauhid. Tidak. Syekh Abdul Qadir Jilani itu beliau di Eropa, menurut keterangan salah satu cucunya yang pernah singgah ziarah di tempat Al-Fakir, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani. Jadi beliau ke Indonesia terakhir tahun kemarin, malamnya di Kempek, siangnya di pesantren saya. Itu ketika beliau mencari kitab-kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jilani dan sampai di Vatikan, salah satu perpustakaan terbesar di sana, itu beliau bertanya, dan yang menjadi juru kunci perpustakaan itu menanyakan, apakah yang kau maksud dengan Abdul Qadir itu adalah failasufu Baghdad, pakar filsafat dari Baghdad. Jadi di Eropa Syekh Abdul Qadir Jilani bukan terkenal dengan Sultanul Auliya-nya, justru malah dengan kepakarannya dalam bidang filsafat. Kalau kita di sini kan enggak kenal Syekh Abdul Qadir, ya kapan manakiban anak kakek baik nembe Syekh Abdul Qadir Jilani kenal. Nah itu karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu subhanallah, beliau setiap hari itu mengajarkan tidak kurang dari 13 disiplin ilmu. Dan di antara karangan beliau yang berhasil ditemukan, diduga masih banyak yang belum ditemukan, itu ada kitab beliau tentang ilmu geologi. Subhanallah. Loh. Baik, kita kembali. Asfihan atau asfahan, asbihan atau asbahan. Bahkan ada yang baca isfahan, isbahan. Jadi hamzahnya ada yang dibaca fathah, ada yang baca kasroh, fa-nya ada yang membaca fathah, ada yang membaca kasroh. Bahkan fa-nya ada yang mengganti dengan ba. Kalau kita buka kitab yang berbicara tentang geografi, Mu'jamul Buldan, tentang daerah-daerah, itu maka Asbihan atau Asfihan itu nama salah satu kota yang dulu terkenal sangat subur. Sampai-sampai Al-Hajjaj ketika mengangkat salah seorang pemimpin untuk menjadi katakanlah gubernur atau bupati di Asbihan, itu beliau mengatakan begini, qad wallaituka baldatan hajaruha al-kuhl wa dzubabuha an-nahl wa hashishatuha az-za'faron. Masya Allah, saya mengangkat kamu untuk memimpin satu daerah hajaruha al-kuhl, yang batunya itu batu celak. Masya Allah, coba bayangkan nembe watu gunung jaran bae regane wis larang ya. Iya, ake uang gara-gara gunung watu jaran bisa digawe kanggo hiasan dinding, dadak-dadakan sugih. Apa manikin watu we adalah celak mata, sibak. Jadi batunya itu, semua batunya itu bisa buat celak. Bayangkan, celak semene beane regane, apa maning sekebo. Nah itu kan hajaruha al-kuhl wa dzubabuha an-nahl. Karena daerahnya itu bersih, maka di sana katakanlah tidak ada lalat, laka laler. Sing anak apa? Sing anak an-nahl, tawon. Masya Allah, coba. Jadi sebagai ganti lalat, lalat itu kan sukanya di tempat-tempat yang kotor. Karena itu adalah tempat yang bersih, maka yang ada bukan lalat, tapi tawon. Wahashishatuha az-za'faron. Kemudian rumput-rumputnya itu adalah bahan dasar minyak za'faron. Subhanallah. Coba. Itu Asbihan.
dan dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan para ulama-ulama besar, termasuk diantaranya Al-Qadhi Abu Syuja'. Oke, jadi bisa kita baca Al-Asfahani, Al-Asfihani, Al-Isfahani, boleh. Bahkan faknya bisa dibaca dengan ba, Asbahani, Isbahani, Asbihani. Rahimah muga-muga ngerahmati hu ing Abu Syuja' sapa Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Ada satu keterangan menyebutkan bahwa Asbihan itu mula-mulanya adalah nama orang. Jadi Asbihan bin Faluj bin Sam bin Nuh. Jadi Asbihan itu nama salah satu buyutnya Nabi Nuh alaihi salam, nama orang. Jadi lamun anu kakang babat alase ku daerah kun arane Asbihan bin Faluj bin Sam bin Nuh. Rahimah muga-muga melasihu ing Abu Syuja' sapa Allahu Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Beliau berkata sa'ala sa'alan jaluk ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane piro-piro batur raket. Jamaknya lafaz sadiq. Kalau kita pernah ke Arab, kita akan tahu. Saya juga rada kaget awalnya. Saya itu biasa mendengar orang-orang yang sok ke Arab-Araban yang ada itu kan, kalau manggil laki-laki itu akhi, kalau perempuan ukhti. Ya kan kita sering dengar itu kan, akhi, oh gimana kabarnya, kaif halak akhi, kaif halak ukhti. Ternyata di Arab saya hampir nggak mendengar kalimat itu. Saya ketika di Madinah, di Mekah itu mendengar orang Arab kalau ngajak ngomong belum kenal sodiqi. Sodik kalimatnya, bukan itu. Sodik itu siapa? Ulama-ulama mendefinisikan sodik yang kemudian ketika dijamakkan menjadi asdiqa adalah man yafrahu li farahika wa yahzunu li husnik. Orang yang ketika kita senang, dia ikut senang. Ketika kita sedih, ketika kita susah, maka dia juga merasakan sedih dan susah. Itu namanya sodik. Berarti kalau sodik itu seperti itu ya jarang. Wong aki-aki beli mekonon. Pada apa maning satu profesi, apalagi satu profesi. Katakanlah sama-sama pedagangnya. Toli beli payu, yes beli apa? Alhamdulillah, sing penting kita bae sing payu. Itu kan kebanyakan seperti itu. Sa'ala njaluk ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane piro-piro batur raket. Hafidho muga-muga ngreksa hum ing al asdiqa sapa Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Kita berhenti sejenak di sini. Sebelum beliau masuk dalam konten, beliau menjelaskan tentang deskripsi yang melatar belakangi beliau menulis kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Kata beliau, ada sementara teman dekat meminta kepadaku. Kemudian beliau doakan teman-teman dekatnya itu hafizahumullahu ta'ala. Ini penting saya sampaikan. Al-Imam Al-Bajuri di dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qaribil Mujib, beliau menjelaskan dari kalimat yang ditulis hafizah itu dapat kita fahami bahwa yang dimaksud dengan ba'dul asdiqa ketika beliau menulis kitab ini itu keadaannya masih hidup. Tebal ini. Ketika Qadhi Abu Syuja' mendoakan teman-teman dekatnya, maka doa yang dipilih adalah hafizahum. Kata Imam Bajuri, doa ini mengisyaratkan
bahwa mereka saat itu keadaannya masih hidup. Kenapa? Sebab secara urf, secara istilah umum, ya kan ada kalau kita belajar ilmu usul fikih, ilmu balaghah itu ada namanya hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah itu saya sering contohkan seperti istilah haul. Haul yang ada di Nusantara ini itu kan sudah menjadi hakikat urfiyah. Kalau kita tilik bahasa Arab, kalimat haul itu kan maknanya tepung tahun. Dari fi'il madhi hala yahulu haulan bimakna madho wangkodo. Jadi ketika 1 tahun itu sudah lewat maka disebut haul. Kata haul dengan pengertian tepung tahun ini digunakan dalam bab zakat. Bahwa wajibnya kita yang punya harta 1 nisab zakat ketika sudah haul, kecuali rikaz makdan. Oke. Kemudian makna haul lagi di Arab itu juga diartikan kiwe tengen, sekeliling. Ini kita temukan dalam Al-Quran, tepatnya surat Bani Israel atau juga dikenal dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Kiai Jawa bengen biasa maknani ing dalam kiwe tengene, sekeliling, haul. Kemudian kita temukan lagi kalimat haul dengan arti daya kekuatan. Ini diantaranya biasanya kalau kita baca Maulid Al-Barzanji, maka pada rawi pertama kita akan temukan rawi yang menyebutkan wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah. Kami memohon pertolongan dengan daya dan kekuatan Allah. Mangkane kapan ngerasa beli kuat muni la haula wala quwwata illa billah. Oke. Tapi ternyata haul ini berkembang di Nusantara, kemudian kapan muni mangkat beli haulane. Haulan di haulan lasem, haulan babakan, haulan sarang. Maka istilah haul lasem ini maknanya 1 tahun kita memperingati kematian orang yang sudah wafat dengan cara maca tahlil, maca yasin, maca kulhu, maca al-falak, maca an-nas, gawe berkat anak PTK. Atau sembarangan lo petek iku, sampai takon karo wong pakar sejarah zaman bengen, petek itu dari kata pateka. Loh, lihat. Mangkane wong bengen kapan gawe berkat kudu ana petekku sebagai pembuka agar pintu kita mengadakan selamatan ini dibuka oleh Allah. Dibuka apa? Melalui sedekah petek, pateka. Oh, pun. Loh, ini jadi haul diartikan sebagai ulang tahun kematian dengan membaca bacaan tertentu. Itu adalah haul yang sudah menjadi hakikat urfiyah. Nah, pun balik maning, hafizahumullahu ta'ala. Kalimat hafizahumullahu ta'ala kata Imam Bajuri ini mengisyaratkan bahwa ba'dul asdiqa atau asdiqa yang datang kepada Qadhi Abu Syuja minta dituliskan kitab fikih nantinya, itu keadaannya saat itu masih hidup. Kenapa? Karena doa hafidho itu peruntukannya untuk orang yang masih hidup. Kapan wonge wis mati dongae beda, rahimahullah. Aja kunci wonge masih urip pidato jamaah hadirin rahimakumullah pada baik jamaah almarhumin. Ana tempate ana plek-pleke. Kapan wonge wis mati rahimahullah, kapan masih urip hafizahullah. Mangga dibuka dalam Al-Bajuri juz awal.
Walaupun orang hidup juga membutuhkan rahmat Allah, walaupun orang yang mati juga masih ingin mendapatkan al-hifdz, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ulama itu sudah punya terpan. Jadi anak pas-pasan. Kapan sampian maca solawat? Apa sih solawatku maknanya? Rahmat kan? Semua kitab menjelaskan solawat itu artinya adalah rahmat. Tapi kenapa solawat itu khusus kanggo Kanjeng Nabi? Kenapa ning kanggo malaikat? Selain Nabi tidak boleh kita kasih solawat. Misalnya Kang Imad didongakakan Allahumma sholli ala Imad, hampir gage payu rabi. Bisa cari ulama makruh. Selain Nabi Rasul boleh diberi solawat, hanya bersifat tabai. Tabai itu diikutkan kalau sebelumnya kita bersolawat kepada Nabi Rasul. Tapi kalau infirad, hanya dia tanpa mengikutkan Nabi, makruh hukumnya. Jadi anak terpe solawat kanggo para nabi. Kapananan tarodi radhiyallahu anhu ya kanggo para wali. Masa iya? No, Kang Wawan. Iya Kang Wawan, masya Allah radhiyallahu anhu. Widih, Kang Wawan ini dadi apa aku nih radhiyallahu anhu? Jare Kang Ghazali ya kan konon. Anak terpe Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Syekh Syarif Hidayatullah radhiyallahu anhu. Sama, ketika yang didoakan itu objeknya masih hidup, ulama biasanya menggunakan kalimat hafidho. Kapan wis mati rahimah. Aja kunci khutbah Jumat rahimakumullah. Wah. Pun hafidhah muga-muga ngreksa gum ning alasdiqa sapa Allah taala Gusti Allah taala. Njaluk apa? Njaluke lo apa? An a'mala. Ing nyento gawe. An a'mala ing nyento gawe sapa ingsun gawe mukhtasaran ing kitab kang ringkes. Apa mukhtasar? Kita ke bawah ada dalam catatan kakinya definisi mukhtasar. Nomor 1 itu. Huwa utawi mukhtasar iku ma kitab qalla kang setitik apa lafzuhu lafazima wa kasurolan akeh apa maknahu maknane ma. Jadi pengertian mukhtasar itu kitab yang lafadznya simple tapi maknanya luas. Itu mukhtasar. An amala ing yen to gawe sapa ingsun mukhtasaran ing kitab mukhtasar, kitab kang ringkes fil fiqhi ing dalam nerangaken ilmu fiqih. Ilmu fikih ala madhabil imam Syafi'i halin netepi ing atase madhab Imam Asy-Syafi'i pun. Jadi kata rahmatullahi utawi rahmati Allah taala halimah lugur sapa Allah iku alaihi muga tetep ing atase al Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan keridwane Allah. Oke. Kita berhenti sejenak di sini. Al-Qadhi Abu Syuja'. Ya. Al-Qadhi Abu Syuja' kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa Qadhi Abu Syuja' itu beliau min awakhiril mutaqaddimin wa min awailil mutaakhirin. Kita sudah pernah jelaskan bahwa istilah mutaqaddimin itu untuk ulama yang hidup pada abad kelima. Setelah abad kelima maka mereka disebut mutaakhirin. Jadi setelah 500 Hijriah maka bukan lagi mutaqaddimin tapi mutaakhirin. Dan Al-Qadhi Abu Syuja' kalau kita lihat beliau itu lahir tahun 433 Hijriah. Berarti masih kategori mutaqaddimin. Tapi karena beliau oleh Allah dianugerahi usia yang sangat panjang, bukan sekedar cukup panjang. Beliau hidup sampai usia 160 tahun. Karena beliau wafat pada tahun 593 Hijriah di Madinah dalam keadaan sebagai khadim makbaroh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menilik wafatnya maka beliau tergolong termasuk ulama mutaakhirin. Jadi itu, maka kita simpulkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Qadhi Abu Syuja' kana min awakhiril mutaqaddimin wa min awailil mutaakhirin.
Beliau mengatakan bahwa saya diminta oleh sebagian teman dekat saya, semoga Allah menjaga mereka, untuk membuat kitab yang ringkas tentang fikih menurut madhab Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ya, beliau itu memiliki nama lengkap Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd ibn Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf. Jadi Syafi' itu nama salah satu buyut beliau, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Kenapa nisbat Imam Syafi'i itu kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya? Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karena kakek beliau yang bernama Syafi' itu beserta ayahnya yaitu Sa'ib itu masuk Islam ketika perang Badar. Jadi kakeknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi' bin Sa'ib itu masuk Islam ketika terjadi peristiwa perang Badar. Jadi kalau dinisbatkan ke kakeknya lagi Ubaid, itu belum Islam. Paham kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i itu dikisahkan, saya punya kitab namanya Khamsun wa Mi'ata Qissah min Hayatil A'immatil Arba'ah. 250 cerita kehidupan Imam 4. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Diceritakan dalam kitab ini bahwa pertama, Imam Syafi'i itu ketika berada di dalam kandungan ibunya, ibunda Imam Syafi'i bermimpi, ka'annal mustariya kharaja min farjiha. Awas. Ka'annal mustariya kharaja min farjiha hatta qadda bi Misra, thumma waqa'a fi kulli baladin minhu syadhiyah. Ka'annal mustariya kharaja min farjiha. Awas, aja gerak di makna nih. Kok di makna nih? Kaya-kaya setune wong tuku konon. Metu sing farjihe. Ndak. Harus ngaji ilmu falak dulu. Kita kenal istilah bintang-bintang. Dalam ilmu falak itu ada bintang mustari, bintang utorid, bintang zuhal. Yang dimaksud mustari di sini dudu wong tuku, nama salah satu bintang. Kalau kita buka dalam kamus, yang dimaksud adalah bintang Jupiter. Jadi ibunya itu mimpi ketika hamil Imam Syafi'i, seakan-akan dari kemaluannya, dari alat vitalnya itu keluar bintang Jupiter. Terbang, kemudian menukik di Mesir, dan kemudian belaratan ke setiap daerah. Bangun dari tidur, dan subhanallah loh, ibunda Imam Syafi'i ketika mengandung Imam Syafi'i itu usianya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun itu mengandung Imam Syafi'i, dan di dalam kandungan Imam Syafi'i 2 tahun lamanya. Metenge umur swidak. Coba lamun zaman sekian anak wong umur swidak tahun meteng, wah kaya kin dudu menusa kin sing anu kin. Iya. Dan itu merupakan salah satu ciri keturunan suku Quraisy di usia menopause, di usia zamanul yaksi, ketika sudah yaisah, wala yaisna minal mahid, itu masih bisa mengandung. Umurnya 60 tahun lebih, di kandungan Imam Syafi'i 2 tahun. Ketika mengandung Imam Syafi'i, beliau melihat dalam mimpi ada bintang Jupiter keluar dari kemaluannya, terbang. Nah itu. Kemudian beliau takut kan,
akhirnya datang ke salah satu ulama yang ahli takbirir ru'ya, ahli takwil mimpi. Beliau tanya, beliau kisahkan begini, kemudian dijawab oleh ahli takwil mimpi. Fata'awwalahu al-mu'abbirun annaha talidu aliman yakhussu ilmuhu ahla Misra thumma yatafarraqu fil buldan. Jadi diartikan mimpinya itu bahwa beliau akan melahirkan anak yang sangat alim, di mana ilmunya itu sangat dipakai, sangat diikuti khususnya oleh penduduk Mesir, dan kemudian menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Makanya kita perhatikan Mesir itu gudangnya ulama madhab Syafi'i. Di samping sekarang diantaranya Yaman juga. Itu. Dan subhanallah, alimnya Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, itu pernah menjelaskan hadis Rasulullah. Kanjeng Nabi itu dulu ketika hidup pernah meramalkan, atau bahasa yang lebih sopan lagi memprediksikan. Kata Nabi, alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi. Akan lahir dari suku Quraisy ini orang alim yang ilmunya memenuhi penjuru bumi. Itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal diartikan yang dimaksud alimu Quraisy dalam hadis Nabi bukan lain kecuali Imam Syafi'i. Karena yang ilmunya tersebar kemana-mana itu adalah beliau. Alimnya luar biasa. Jadi kenyataan. Mimpi ibunya ini jadi kenyataan. Bagaimana tidak? Di usia 7 tahun yang notabene, mohon maaf, Imam Syafi'i lahir sama seperti Rasulullah, sudah dalam keadaan yatim. Beliau tidak pernah menjumpai ayahnya, karena ayahnya masih muda sudah wafat. Itu Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, sehingga umur beliau cuma 54 tahun. 54. Tapi subhanallah, ilmunya, kitab karangannya, murid-muridnya, itu maka umur yang berkah. Maka dalam hikam itu nanti akan kita temukan ada orang yang diberi sedikit umur tapi diluaskan madadnya. Ada orang yang panjang umur tapi madadnya sedikit. Umur terdawa tapi orang asilah kenapa apa uripe. Iya. Urip si urip tapi la yamutu wala yahya. Iya. Orang mati tapi ngetokaken biaya. Loh, itu. La yamutu wala yahya, tidak bermutu tapi menghabiskan biaya. Ini. Itu Imam Syafi'i di usia 54 tahun beliau. Itu beliau umur 7 tahun telah hafal Al-Qur'an. Subhanallah. Hafal Quran. Umur 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Subhanallah. Imam Malik hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Awalnya Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setengah dimarahi. Kenapa? Bocah cilik dewek ndodok ning pojok ning nguri. Waya Imam Malik nerangaken dolanan driji karo idu. Imam Syafi'i dodok ning pojok cilik dewek, Imam Malik nerangaken. Jadi Malik bocah sing ngaji ning kita tingkatane kiai kun cilik dewek, kita nerangaken dolanan bae itu. Akhirnya peragat ngaji diundang. Ya gulam, ta'al, udnu, com, mene marek. Marek. Sira cari Imam Malik, kapan apan dolanan aja ning kene? Kene genai wong ngaji. Cari Imam Syafi'i, Kiai punten kula mriki ku sanes dolanan, kula pen ngaji Kiai. Wah ngaji apa yang sang pertama tek diteni dolanan bae itu. Cari Imam Syafi'i, Kiai punten kula wau kasanes dolanan, kula niki bocah yatim, dudu keluarga wong sugih, kanggo tuku buku beli duwe, mangkane kula maukah muni jari sampean dolanan itu nyatet keterangan. Karena kula beli dua buku, maka telapak tangan ini saya jadikan sebagai lembaran kertas.
Jari telunjuk saya jadikan sebagai pulpen. Kemudian ludah ini saya jadikan sebagai mangsinya. Kata Imam Malik, yang benar. Benar. Imam Syafi'i nggak berani ngomong demi Allah loh. Karena Imam Syafi'i saya baca dalam manaqibnya, beliau sepanjang hidup tidak pernah bersumpah mengatasnamakan Allah, la shadiqan wala kadhiba. Beliau baik jujur atau berbohong, ma halaftu billah la shadiqan wala kadhiban. Tidak pernah bersumpah mengatasnamakan Allah. Kenapa? Ketika beliau ditanya, "Mas saya temen Gusti Allah digawa-gawa nih barang rencek mekonon." Ya coba ya, wong dagang kangkung dinyang wani nliktik toli bloli bloli demi Allah kita elu bloli kapan dinyang sembono. Ya Allah, Gusti Allah digawa-gawa nih kangkung coba. Itu kan merendahkan sekali. Itu. Baik. Kata Imam Syafi'i, bener Kiai, saya itu ngaji. Ya sudah, kalau memang kamu betul-betul ngaji, saya tadi membaca banyak hadis. Jadi Imam Malik itu mengajarkan kitab karangannya, namanya kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu makna aslinya adalah disepakati. Kenapa? Karena Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah, selesai menulis kitab Muwatta itu ditashehkan pada 70 ulama min kibari ulama il Madinah. 70 ulama besar yang ada di Madinah, mangga ditasheh. Semua 70 ulama besar Madinah kulluhum wata'u, mereka menyepakati isi kitab itu, walidalik sammahul Muwatta, karena itu beliau kasih nama Muwatta karena disepakati 70 ulama besar Madinah. So tadi saya baca hadis banyak kata Imam Malik. Sampaikan barang satu hadis saja. Kalau memang kamu benar-benar ngaji, itu subhanallah. Imam Syafi'i bacakan dengan lancar tanpa salah hampir 40 hadis yang dibacakan oleh Imam Malik. Sampai si ngongkon mandek Imam Malik, wis cukup iya bener, arane sirang ngaji, engko kiki aja ning pojok ya, ning arep dewek ngaji ya. Subhanallah. Itu Imam Muhammad ibn itu 10 tahun kitabnya Imam Malik yang namanya Al-Muwatta berhasil dihafal. Dan Imam Syafi'i ini beliau punya perhatian khusus kepada ilmu kedokteran. Kita masyhur itu, kita dengar salah satu makalah beliau mengatakan al-ilmu ilman, ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu yang paling besar manfaatnya dua, ilmu fikih dengan ilmu kedokteran. Ilmu fikih untuk membenarkan cara kita beragama, bagaimana sholat kita benar, bagaimana puasa kita benar, bagaimana zakat kita benar, bagaimana haji kita benar, bagaimana ibadah kita benar. Dan ilmu kedokteran itu untuk keberlangsungan tubuh kita, manfaatnya bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan, bagaimana kalau kadung sakit agar kita bisa sembuh dari sakitnya. Imam Syafi'i sangat apresiasi terhadap ilmu kedokteran itu karena beliau sepanjang hidup itu menanggung sakit. Imam Syafi'i itu punya penyakit wasir. Penyakit wasir. Lamun jare wong kene ka apa? Penyakit apa ku? Ambien. Ambien. Itu sampai-sampai saya baca dalam manaqibnya. Imam Syafi'i itu wa kana 'alaiha syadidul illah wa rubbama kharaja ad-damu wa huwa raqibun hatta yamla'a sarawilahu wa khuffah, yakni minal bawasir. Ya Allah. Jadi beliau itu sakit wasirnya itu parah sampai kadang-kadang ketika beliau sedang menaiki kendaraan itu celana dan kaos kakinya, khuf itu kan kaos kaki dari kulit ya, muzah itu, sampai celana dan kaos kakinya penuh dengan darah. Itu Imam Syafi'i. Sampai wafat beliau. Makanya beliau sangat menghargai betul ilmu kedokteran. Dan ternyata beliau bukan hanya pakar dalam fikih, bukan hanya pakar dalam tauhid, bukan hanya pakar dalam berbagai macam disiplin ilmu. Yang lebih menarik,
Ternyata dari perjalanan Imam Syafi'i ya, beliau itu kan saya jelaskan tadi lahir tahun 150 Hijriah, tepatnya di kota Gaza, Palestina sekarang. Kemudian usia 2 tahun beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Di situ beliau 7 tahun telah hafal Al-Quran. Dari Mekah pindah ke Madinah ngaji sama Imam Malik. Usia 10 tahun hafal kitab Muwatta, Imam Syafi'i. Kemudian di usia 15 tahun Imam Syafi'i dapat izin dari gurunya Al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zinji untuk menjadi mufti. Masya Allah, coba umur 15 tahun jadi mufti. Dan yang menarik dari manaqib Imam Syafi'i yang saya baca itu, beliau juga sempatkan pernah belajar di Yaman ilmu firasah, ilmu firasat. Tidak sebentar. Di dalam manaqib Imam Syafi'i yang saya baca, beliau belajar ilmu firasat di Yaman itu 3 tahun. 3 tahun belajar ilmu firasat. Ilmu firasat itu priben. Jadi lamun ana wong. Contoh misalnya ya, kula pengen rabi maning. Ya pengen bedingin loh. Kula pengen rabi maning. Lah pengen merugi bocah wadon kang didorokaken kanggo kula ki kaya ngapa? Akhirnya kula dolan ningane wong tuae, bocah wadone kongkon nyugui wedang. Ketika nyugui wedang ning kula, toli manggaken ora. Jare bocah wadone, mangga je Kang. Wong Jawa kapan manggaken ku beli megar, jempole bae. Nggih ta? Nah, mangga. Tegeleng jempole, oh mekonon. Raye, oh mekonon. Wis rugi. Kapan matai mekonon berarti mekonon. Kapan lambe mekonon berarti mekonon. Janji jempole buntek berarti mekonon. Janji dawa berarti kuarane ilmu firasah. Sampai-sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan wa ka'annan nasa kitabun maftuh. Seakan-akan manusia itu buku yang terbuka. Orang kalau mengerti ilmu firasat, melihat orang itu seperti membaca buku yang terbuka, tahu semua. Imam Syafi'i pulang 3 tahun belajar ilmu firasah, mau kembali ke Mekah, itu beliau kemalaman, akhirnya bertamu di salah satu orang. Ternyata maksudnya Imam Syafi'i arani musafir nawen bae dikongkon nginep, nawen bae disuguhi mangan, syukur-syukur wayar pen balik disangoni kan konon. Ternyata dibukakan lawang faidan wajhu bakhil. Ternyata dari melihat wajahnya Imam Syafi'i langsung merugi. Wah wong medit, salah mancing umak. Arepan ngali wis kadung dibukakan lawange. Ya wis lah terpaksa mancing. Subhanallah, sampai di dalam rumah Imam Syafi'i kaget. Berdasarkan ilmu yang dipelajari, yang punya rumah ini medit, tapi ternyata yang dirasakan real oleh Imam Syafi'i, subhanallah. Beliau disuruh duduk di kursi yang empuk, sofa yang empuk, ditawari pingin minum apa, jari Imam Syafi'i seadanya, itu air putih, teh, kopi, susu disuguhkan kabeh. Ketika malam hari tiba Imam Syafi'i diajak makan, itu subhanallah makanan lezat dihidangkan. Sampai Imam Syafi'i hampir nggak bisa tidur itu. Malam-malam mikir, 3 tahun saya belajar di Yaman ilmu firasat ini ternyata nggak berguna ya. Menurut ilmu firasat saya ini orang pelit, masa saya diperlakukan sedemikian baik? Aduh percuma 3 tahun saya belajar. Kalau saja 3 tahun untuk belajar yang lain tentu manfaat. Hampir itu kitabnya Imam Syafi'i tentang ilmu firasat 3 tahun itu mau dibuang sama Imam Syafi'i. Hampir mau dibuang atau dibakar lah. Percuma kan? Berdasarkan ilmu firasat orang ini pelit. Ternyata Imam Syafi'i dijamu luar biasa. Pagi-pagi ketika Imam Syafi'i akan pamitan pulang, Imam Syafi'i pun basa-basi, mujamalah. Cari Imam Syafi'i, matur suwun Pak. Ya, matur suwun penghormatane, hidangane segala rupa wis pokoke mangga mbokaten marani Mekah kapan-kapan mampir ningane kula takona bae Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i ku nawani mangga kapan-kapan bukan ning Mekah mampir ning kula. Jawabe priben? Nembe jawabe apa? Atazunnu anni khadimu abik? Kongkon mampir memangnya kita ku pembantu Bapak Nira ta? Kok dingin aja gerak balik? Ana perlu durung peragat manjing kamber ku nggawa kertas ambak dawake mu bengi kopi regane semene, susu regane wah kon bayar kabeh. Imam Syafi'i kitabe beli sida dibakar. Bener arane wis pokoke beli bisa dibodoni. Niki Imam Syafi'i itu ahli dalam ilmu firasat. Imam Syafi'i juga ahli dalam ilmu riwayah. Itu Imam Syafi'i itu ahli dalam memanah. Sampai dikatakan beliau itu kalau manah 10 kali paling melesetnya cuma sekali, yang 9 kali tepat sasaran. Beliau ahli syair. Dalam salah satu syairnya itu beliau mengatakan kalau saja syair itu tidak merendahkan derajat ulama, kalian akan tahu bahwa saya ternyata lebih piawai dalam bersyair melebihi Labid. Labid itu penyair jahiliyah. Sing salah satu syairnya itu sering dibuat contoh dalam ilmu nahwu, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan Imam Syafi'i itu ilmu firasatnya sering dinggo tajribah karo Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi sering nongkrong pinggir dalan toli ditakoni Imam Syafi'i, ayo cari belajar ilmu firasat ka wong kan apa kan ka priben kan ke penyakitan beleh. Itu Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i ditanya oleh Muhammad bin Hasan, ada seorang laki-laki libat, cari sampean lah apa kan kah mbuya keder jari Imam Syafi'i, kaya-kaya tukang kayu tapi kaya-kaya penjahit. Akhirnya ana sing penasaran dibareng ditakon, sampean ku sapa, profesi apa? Jawab wong sing ditakoni, saya itu dulu tukang kayu tapi sekarang profesinya sudah sebagai penjahit. Itu Syafi'i, masya Allah, luar biasa. Tapi ala kulli hal, beliau wafat ya pada hari Jumat pertengahan Rajab tahun 204, sehingga usia beliau 54 tahun, kuburannya di Mesir. Yang ingin saya sampaikan adalah ternyata Imam Syafi'i itu beliau bukan hanya seorang alim. Beliau bukan hanya seorang alim tapi juga ahli ibadah. Walaupun dalam waktu tertentu kadang Imam Syafi'i lebih memprioritaskan keilmuannya. Ini tabarruk ya kepada Imam Syafi'i agar kita termotivasi. Ada satu kisah begini. Imam Syafi'i itu kan punya murid utama, itu namanya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau ngaji sering nyebut Imam Syafi'i. Sampai murid-muridnya itu, kapan ya kita bisa bertemu dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pengen sekali ketemu dengan Muhammad bin Idris, pengen ngalap berkah paling tidak. Sama dulu saya kecil itu kan ngaji sama orang tua saya, ngaji sama uas saya, Allah yarhamuki Abdul Ghani, sering cerita Syekh Mas Duki. Itu dalam bayangan saya, pengen sekali saya ziarah ke kuburannya, pengen sekali saya mendapatkan cipratan ilmunya. Kapan saya bisa ke sana? Sama seperti itu. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Kapan ya kita bisa tabarukan dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Tiba-tiba satu waktu Imam Syafi'i singgah ziarah ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal setelah beliau berada di Mesir. Setelah tiba di situ, kemudian putrinya Imam Ahmad bin Hambal ngomong sama ayahnya, "Abah, apakah itu gurumu yang sering kau sebut dalam pengajian, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" "Naam, ya, betul." "Kalau begitu izinkan saya untuk ngalap berkah dengan khidmat kepada beliau." Maka kata ayahnya, "Tafadhali, silakan." Maka itu mulai dari yang menyiapkan minumnya, menyiapkan hidangannya, menyiapkan makannya, menyiapkan tempat untuk tidurnya Imam Syafi'i, semua dihandle oleh putrinya. Tapi ternyata sang putri itu tidak hanya ngalap berkah, tapi dia ingin tahu keistimewaan Imam Syafi'i itu apa. Sampai punya murid ayahnya
Itu istimewanya apa? Ternyata diperhatikan sampai Imam Syafi'i masuk kamar gak ada istimewanya. Waya disuguhi nginum, mangan, ternyata mangani uruk. Nembe weru jare anak Imam Ahmad bin Hanbal, anak kiai mangani uruk. Biasanya hari kiai itu kapan ditawani mangan, ya mboe dendaan bu apakah? Iya, berkati bae sing gede, mbaya mangan ning kono sing dendae sithik. Iya. Kiyen anak kiai mangan urugin jaluk. Masya Allah. Yes. Itu masih sabar. Muridnya putrinya Imam Ahmad bin Hanbal itu masih sabar. Wis mbokatan baik. Apa? Bengi tahajude lelep. Mbokatan. Jadi dititeni. Mulai dari masuk kamar setelah obrolan malam dengan ayahnya dititeni. Wis poke bengikin kita harapan melekan. Jampiran cak tangiye. Ternyata dinteni sampai tekaning subuh. Beli metu-metu jero kamare. Nembe weru anak kiai kebluk kayak kenen gini. Anak kiai ji kebluk turu ditangi-tangi. Wis, akhirnya wis. Cak masih sabar. Waya subuh pintunya dibuka. Karena anak guruwe Imam Ahmad bin Hanbal beli wani ngimami, ta'addub dengan gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i dipersilakan untuk mengimami sholat subuh. Subhanallah. Iku dimanggaken ngimami ku langsung trunyung bae barang di pengimaman. Jare anak Imam Ahmad bin Hanbal nembe weru ana wong sing jero kamar tangi turu kongkon ngimami langsung Allahu Akbar. Boro-boro banyu wudu rauh bae beli. Ada 3 kali. Salah satun la hadzatha ibnatul Imam Ahmad bin Hanbal fi Syafi'i. Ada 3. Pertama mangane akeh urut pisan. Nomor 2 turu ngebluk ditangi-tangi. Nomor 3 wayang imami subuh boro-boro wudu rauh bae beli. Akhirnya beli kuat nahan kiai model apa wis pokoke. Iya. Akhirnya karena bagaimanapun Imam Syafi'i adalah guru ayahnya juga tamu, akhirnya beliau masih menjaga attitude, masih menjaga akhlak. Akhirnya apa ngomong karo abai, bah punten, ada 3 hal yang muskil dari gurumu. Apa jari Imam Ahmad? Iku pertama doyan temen mangan sampai uruk. Nomor 2 turue kebluk ditangi-tangi. Nomor 3 wayang imami subuh beli wudu dingin langsung. Imam Ahmad bin Hanbal kok dingin ya? Kita beli wani ngarteni. Beliau itu alim, wali. Ini kita belum cerita keramatnya Imam Syafi'i. Wes. Beliau itu alim, wali kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wes daripada suudzon takokaken karo wonge. Waya sarapan esuk Imam Ahmad matur karo Imam Syafi'i, Maulana. Orang Mesir itu kalau panggil guru Maulana. Maulana, ja'at ilayya ibnati faqalat annaha lahadhat minka salasata asya. Wis, lamun singkat cerita kah? Jari anak kula diperhatikan sampeyan niku ada 3 hal yang muskil dilakukan oleh sampeyan. Pertama, sampeyan mangane ake uruk pisan. Nomor 2 sampeyan turu ngeblok beli tangi-tangi sampai subuh. Nomor 3 yang imami subuh beli banyu wudu dingin. Fatabassamal Syafi'iyyu min qawlihi. Imam Syafi'i malah senyum. Lamun kang dadi guruwe kula keding ka wah siraku beli weru tak kita kiai gede iki. Beli watir kualat ta. Oh kan konon. Itu Imam Syafi'i senyum. Kata Imam Syafi'i gini ya, tak jelasaken kita jelasaken. Pertama, saya kenal kamu itu bukan kemarin sore. Sudah sekian tahun saya tahu kamu, kenal kamu zahir batin. Saya tahu betul dengan persis bahwa kamu wahai Ahmad bin Hanbal, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kamu wahai Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, rajulun karimun sakhi. Kamu itu laki-laki yang dermawan, wong lanang kang loman. Sedangkan saya membaca dalam satu keterangan riwayat mengatakan ta'amus sakhi dawaun alladzi la da'afi wa ta'amul bakhil da'un alladzi la dawafi. Jadi saya menemukan keterangan bahwa makanan orang yang dermawan itu bisa menjadi obat yang tidak ada efek sampingnya.
alladzi la da'afi. Sedangkan makanan orang pelit itu bisa membuat penyakit, mendatangkan penyakit yang sulit diobati. Dan kamu tahu saya itu penyakitan. Saya punya penyakit wasir, makanya saya makan banyak sampai urut. Itu bukan pengen kenyang, tapi pengen ngobati penyakit. Oh, jawabnya. Itu Imam Syafi'i jawabnya, saya makan itu li'ata dawa, untuk mengobati diri saya. La li ajli syibah, bukan karena pengen kenyang, enggak. Itu yang pertama. Masya Allah, luar biasa. Pun. Yang kedua, kenapa saya masuk kamar setelah ngobrol dengan ayahmu selepas sholat isya, kemudian sampai subuh itu tidak keluar untuk ambil wudhu atau apa? No. Ternyata ketika saya masuk kamar siap-siap akan tidur, tiba-tiba ka'annahu futiha alayyal kitabu was sunnah. Seakan-akan pas saya mau tidur, Quran dan hadis itu terbuka, terpampang di depan mata saya. Wa fatahallahu alayya, dan Allah membukakan pada saya 72 masalah fikih. Jadi semalam suntuk saya sedang berpikir, merenung 72 masalah fikih yang sekiranya itu akan bermanfaat untuk umat. Jadi sewengiku kita mikiri Quran karo mikiri hadis. Makanya saya semalam tadi nggak sempat tidur. Itulah sebabnya ketika saya dipersilakan untuk menjadi imam sholat subuh, saya langsung maju ke depan tanpa cuci muka, tanpa wudhu. Lawang semalaman saya nggak tidur, bahkan wudhu isya saya belum batal. Masya Allah, coba luar biasa. Makanya jaluk suudon karo kiai ku. Iya. Kita terakhir mana? Kita terakhir ya. Jadi artinya apa? Artinya dari kisah ini Imam Syafi'i lebih memilih menyibukkan diri dengan ilmu daripada qiyamul lail. Itu maka masyhur Imam Syafi'i punya ungkapan bahwa sibuk dengan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Anak maning Kang Wawan, anak kiai bahkan wali. No, gawe ini anggal dina tukang turu. Kula baca kitab anggal dina tukang turu. Sampai rabine saking pegelin jaluk pegat maning. Jaluk pegat maning. Ping pira kodon rabi ya. Bakar rabinya lo pegat dipegat. Engkau ora suwe kawin maning. No, ya kudu enak ta wong urip di duwe rabi ku. No iya. Oh iya. Wes. Akhirnya apa? Kawin maning sampai dihitung jumlahe rabian bayantem ping 17. Insyaallah, coba ping 17. Akhirnya ana sing memberanikan diri bertanya kepada beliau. Takon, sampeyanku ping pira wis? Rabi maning ping 17. Ai ping 17. Kune sebabe apa? Pegatan bayantemku. Ya sebabe sih karena beli sabar ndelengaken kula turu bayantem. Jadi kula kutangi bakal waya salat, bakal waya mangan, kelon karo rabi, bakal beli turu maning. Iya, suwe-suwe kan wong wadon ku beli tahan ndelengaken lanang turu maning. No, kalau njaluk pegat ya tak pegat. Njaluk pegat ya tak pegat. Sing penting aja sembulan. Kan njaluk tak pegat. Dudu sebabe apa? Laka kaya wong wadonku bisa sabar ndelengaken laki turu bae antem. Apa sih? Jawabannya luar biasa. Makanya jaga suudon, jawabannya luar biasa. Jawabannya makanya pangapunten Kiai. Kula niku kapan turu? Ning jero turu ku ngimpiku kumpule karo sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, karo Kanjeng Nabi, kalau Sayyidina Ali, bahkan melek ketemu karo Kang Wawan. Kang Imad jelu, iya daripada milih ketemu karo Kang Wawan, bagian orang ketemu karo Kanjeng Nabi. Subhanallah, ternyata dia setiap kali tidur ketemu dengan Rasulullah. Makanya aja suuzon. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dawan. Ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu, fi ghayatil ikhtisari ing dalam kategori ringkes wa nihayatil ijazi tegese kategori ringkes.
Dalam catatan yang kedua dijelaskan, al-ikhtisar utawi kangaran ikhtisar iku ayas luka nyento ngambah sapa wong at-tariqa ing dalan al-aqraba kang luwi parek lil wusuli maring tumeka ilal gharadi maring tujuan. Wal ijazu utawi maknane ijaz iku qaribun marqi minhu saking al-ikhtisar. Jadi makna ikhtisar dan ijaz itu berdekatan. Apa? Menempuh jalan yang paling dekat untuk sampai tujuan. Jalan pintas wis oke. Benar. Jadi menempuh jalan yang paling dekat untuk sampai tujuan. Qala ngandika sapa Al-Fayyumi fil Misbahi ing dalam kamus Misbahul Munir. Itu nama kamus. Ulama-ulama pakar fikih kebanyakan dalam kamus itu merujuk kamus Misbahul Munir yang ditulis oleh Imam Al-Fayyumi. Kenapa? Karena dalam kamus Misbahul Munir itu yang ditulis adalah kalimat-kalimat dan istilah yang dipakai dalam fikih. Khususnya fikih Syafi'i. Semua kalimat yang ada dalam kitab Al-Muharrarnya Imam Rafi'i ada dalam kamus Misbahul Munir. Makanya kalau pengen tahu arti kalimat yang ada dalam fikih, maka referensi kamusnya adalah kamus Al-Misbahul Munir ditulis oleh Al-Imam Al-Fayyumi. Sebagaimana referensi untuk mencari ayat Al-Quran, kamus Fathur Rahman li talibi ayatil Quran. Pun qala ngandika sapa Al-Fayyumi fil Misbahi dalam kamus Misbahul Munir ngendikane wajuza al-lafdhu wajazatan fahuwa wajizun maknane ay qasirun tegese kang cendhek sari'ul wusuli tur cepet tumeka ilal fahmi maring pemahaman. Jadi kalimat wajiz itu artinya pendek, cepat sampai pada pemahaman. Maksudnya kitab ini nanti sangat mudah dipahami. Wal ghayatu ti maknane ghaya wan nihayatu lan maknane nihayah iku mutaqaribatani parek-parekan karone. Sebagaimana makna ghaya dan nihayah juga berdekatan. Bi makna aqsama kelawan makna luwi pog-poge perkara yumkinu kang kongang opo al wusulu tumeka ilaihi maring ma. Jadi ujung yang bisa didatangi. Jadi pog-poge kang kula sampean bisa tekamono iku arane al ghayah. Ujung puncak. Liyaqruba supaya parek alal muta'allimi ing atase wong kang belajar. Opo kang parek maksudnya parek ning kene gampang, opo darsuhu mempelajari mukhtasar. Wa yashulalan gampang alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar opo hifdzuhu ngapalaken mukhtasar. Jadi saya diminta oleh sebagian teman dekat agar membuat kitab yang ringkas tentang fikih mazhab Syafi'i. Yang kitab itu sangat ringkas. Kenapa sangat ringkas? Agar mudah dipelajari dan mudah dihafal oleh para pemula. Nah itu maka tidak sedikit orang dulu itu menghafalkan matan takrib. Itu orang itu kalau hafal ilmunya kuat. Maka orang-orang dulu itu mengatakan begini, mutunuha husunuha. Matan itu adalah benteng. Jadi kalau kita bisa hafal matan, maka keilmuan kita akan mantap. Ada lagi ulama mengatakan man hafizul mutun hazal funun. Orang kalau hafal matan-matan maka dia akan mudah menguasai berbagai fan ilmu. Oke. Wa anuktsira lan nyentongake akan sapa ingsun fihi ing dalam mukhtasar memperbanyak minat taqsimati saking piro-piro pembagian wa hasril khisali lan ngringkes piro-piro pekerti piro-piro tingkah. Lafadz khisal di bawahnya jam'u khoslatin iku jama'i lafadz khoslah. Wal muradu tekang dikarepaken iku al masailu piro-piro masalah al fiqhiyatu kang bangsa fiqih al muhtaju kang dibutuhaken opo ilaiha maring masail. Dan juga saya diminta untuk memperbanyak melakukan pembagian-pembagian kemudian meringkas masalah-masalah fikih yang dibutuhkan. Fa ajabtu. Oh, ini jawabnya dari apa? Dari kronologis yang disampaikan itu, deskripsi yang disampaikan. Fa'ajabtu mongko nyumbadani sapa ingsun. Bahasa sekarangnya merespon.
Fajab tu mengko nyumbadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa ila dzalika maring mengkono-mengkono an a'mala mukhtasaran. Saya respon permintaan itu, saya turuti kemauannya membuat kitab fikih mazhab Syafi'i yang ringkas. Motivasinya apa? Taliban hale wong kang luru. Wong kang jaluk kena luru boleh litsawabi maring ganjaran. Raghiban tur wong kang demen ilallahi taala maring Allah taala demen fit taufiqi ing dalem den tulungi lissawabi maring bener. Innahu setune Allah alama ing atase perkara yasha'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun zat kang kuasa. Isi mayasya adalah sesuatu yang mungkin karena ta'alluqnya sifat kudrat itu dengan mumkinat. Oke. Kalau kita bahas panjang ini. Panjang, kudrat ta'alluqnya mumkinat, iradah ta'alluqnya mumkinat, ilmu ta'alluqnya dengan wajibat mustahilat, jaizat. Ini kajian teologi. Iku qadirun zat kang kuasa. Jadi artinya saya hanya ingin mengingatkan begini. Ketika ada orang bertanya Allah itu katanya berkuasa, mampu. Bisa tidak Allah membuat anak untuk dirinya? Bisa tidak Allah membuat istri untuknya? Ini tidak perlu dijawab. Makanya Nabi Idris ketika ditanya oleh iblis, mampu tidak Allah memasukkan cangkang telur ke dalam lubang jarum? Itu setelah menjawab iblis itu dicolok matanya oleh Nabi Idris. Makanya iblis itu sekarang jadi mata satu. Oh itu, iya. Setan mata satu, itu iblis. Itu dicolok satunya oleh Nabi Idris. Ini diterangkan dalam syarah Ummul Barohin. Nah itu. Jadi artinya begini, pertanyaan ini sudah salah. Pertanyaannya saja sudah salah. Maksudnya salah begini. Bagaimana? Begini. Istri bagi Allah mustahil atau tidak? Mustahil. Anak bagi Allah mustahil. Sedangkan kudrat itu ta'alluqnya dengan mumkinat, tidak dengan mustahilat. Jadi pertanyaan ini tidak pada tempatnya. Anda bertanya sudah salah, menghubungkan kudrat dengan sesuatu yang mustahil. Itu tidak pada tempatnya. Kalau kudrat, bisa tidak Allah membuat Kang Imad besok ketemu dengan perempuan yang paling cantik loh, kemudian ditembung langsung gelem malah jaluk kawin detikun? Jawabannya mungkin. No, itu kan karena itu sesuatu yang mungkin. Nah, itu kudrat, boleh itu ditanyakan. Tapi kalau masalah istri bagi Allah, anak bagi Allah, itu mustahil, tidak ada hubungannya dengan kudrat. No. Bisa beli lamun Kang Wawan atau Kang Ghazali minggu arep ditekani wong wadon, rangga, sugi, no iya, nembe pragat idoli rong dina. Tolong jaluk dirabi, siap kanggo bantu perjuangane. Lah ini sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin. Silakan kau pertanyakan dan hubungkan dengan sifat kudrat itu. Jadi mayasya itu al-mumkinat. Iku qadirun zat kang kuasa. Wa bi'ibadihi lan kelawan piro-piro kaulane Allah, iku latifun zat kang lembut, khabirun tur zat kang waspada. Ana kang maknani latif niku welas, khabirun tur zat kang waspada. Ini sifat Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ada satu kitab ditulis oleh salah satu wali besar, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ada yang baca Al-Bistami. Namanya kitab Al-Manhajul Hanif fi khawasismihi ta'ala Al-Latif. Satu kitab itu khusus menjelaskan tentang keistimewaan asma latif. No. Luar biasa ternyata asma latif ini. Ulama-ulama yang menjadikan asma latif sebagai aurad itu tidak terhitung jumlahnya. Dalam kitab Abwabul Faraj, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan tentang berapa banyak kita wiridan asma latif dan doa-doa yang ditulis oleh para ulama setelah membaca asma latif. Yang paling masyhur asma latif itu setidaknya sehari sekali kita baca sesuai dengan hitungannya dalam abjad. Berapa? 129.
Jadi ulama-ulama ahli hikmah itu kalau mau wiridan Asmaul Husna dihitung nganggo abajadun. Kapan arepan wiridan Asma Latif itu dihitung lam itu dalam abjadnya berapa? Abajadun hawazun hatoyakun la itu 30. To 9. Ya 10, fa 80, jumlah 129. Berarti wiridan Asma Latif itu 129. Kecuali wiridan yang memang dari gurunya sudah ada resepnya 100 kali, 40 kali. Nah itu kalau yang belum ada resepnya, maka caranya dihitung menggunakan abjad. Nah itu. Orang pengen wiridan Asma Rahman misalnya, maka dihitung. Ro itu berapa? 200. Ha itu berapa? 8. Mim itu berapa? 40. Nun itu berapa? 50 dijumlah. Berarti membaca Rahman sebanyak sekian. Ada lagi yang lebih dari itu. Jadi jumlah hurufnya berapa? Lam, to, ya, fa. Berarti jumlah hurufnya 4. Khudh harfan, qul alfan. Yang satu huruf 1000. Berarti bacanya 4000. Ada yang seperti itu. Nah, itu teori dalam ilmu hikmah. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Ali Al-Buni dalam kitab Manba'usulil Hikmah dan Syamsul Ma'arifil Kubra. Nah ini kita sudah ketemu dengan berapa Asmaul Husna saja ini. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, lah itu. Masya Allah, orang yang banyak membaca Asma Rahman, maka dia akan mendapatkan tatapan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan pengen dimelasini wong wadon gelem dijak rabi sing akeh wiridan Rahman. Kali-kali gane, iya kita ku beli pati seneng ning bojakunku, tapi melas yang delengaken lawas beli duwe rabi wis gelem bae lah. Kakek wiridan Rahmane. Loh, iya. Bahkan Nabi Khidir, ini ada riwayatnya dari Nabi Khidir ya. Nabi Khidir itu mengatakan man qala ba'da asril jumu'ah mustaqbilan, yakni al-qiblah. Ya Allah ya Rahman ila an taghiba syams wa sa'ala Allah syai'an min umuri dunya awid din a'tahu iyyah. Barang siapa yang selepas salat asar menghadap kiblat membaca ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman sampai terbenam matahari. Kemudian ketika matahari terbenam dia minta kepada Allah apapun yang diminta, baik urusan dunia maupun urusan agama, Allah berikan itu kepadanya. Oh. Ala barakatillah. Itu. Lah ya suwe temen ya bisa disiasati. No iya bisa disiasati, sembayang asari aja gelis-gelis. Loh, pun. Lah kalau Asma Rahim apa? Kapan Asma Rahim di antara khosaisnya itu? Man katabahu fi waraqatin 21 marrah wa 'allaqa 'ala sahibis sudah bari'a bi'idznillah. Tapi aja kanda-kanda karo wong warungan dia. Aja kanda-kanda. Barang siapa yang menulis Asma Rahim di kertas HVS, kertas putih polos 21 kali, kemudian dilipat dan dibawakan, digantungkan pada orang yang punya penyakit sudak, puyeng, gampang puyengan. No iya, ngeluh puyeng. Bari abidnillah, maka dengan izin Allah orang itu akan sembuh. Tapi aja kanda-kanda, engko mbok katan sing adol bodrak di bayu. Niki. Wa man katabahu fi kaffi masru' wa dzakarahu fi udhunihi sab'a marrat afaqa min sa'atihi biidznillah. Barang siapa yang menulis rahim di telapak tangannya orang yang sedang kesambet, kemudian telinganya dibacakan rahim 7 kali, maka seketika itu dia akan sadar. Oh, itu di antara masih banyak khosaisnya. Nah, itu Imam Ghazali juga punya kitab tentang Asmaul Husna. Oke. Kapan Latif mau ping 100 sangalikur, ana sing ping 100 macam-macam. Kapan Khabir niku kanggo anu. Kapan ning kitab hikmah iku kanggo terawangan. Oh, kanggo terawangan. Ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir. Itu kalau dia dibaca nanti ditutup dengan solawat. Namanya solawat sirrul ghuyub. Oh, solawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tutli'u nabiha maqasidal qulub wa takshifu biha wa takshifu alaina biha sirrul ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub. Nah, itu bisa kanggo ngawerui kepengenane wong. No.
Jadi jare Kang Wawan teka, sira pengen dagange laris ta? Aja pengen rabi maning, lah kepotongan. Oh iya, weruh wis pokoke durung ngomong enggak? Ya khabir. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di konten ya sedikit saja. Kitabut Thaharati ai hada tegese utawi iki ku Kitabut Thaharati, kitab nerangaken sesuci. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Allati kang yajuzu kang wenang apa at-tadhiru sesuci. Iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Kitab yang pertama berbicara tentang bersuci. Tentu yang dimaksud bersuci di sini adalah bersuci lahir. Walaupun kita juga mestinya tidak hanya berpikir bagaimana zahir kita suci, tapi juga batin kita suci. Oke. Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa saja itu? Pertama, ma'us sama'i, rupane banyu langit, banyu udan. Wa ma'ul bahri, lan banyu laut. Wa ma'un nahri, lan banyu bengawan atau banyu kali. Wa ma'ul bi'ri, lan banyu sumur. Wa ma'ul aini, lan banyu sumberan. Wa ma'ul salji, lan banyu salju. Wa ma'ul barodi, lan banyu es, banyu udan woh. Sebagian ulama membedakan salju itu begini ya. Ketika turun dari atas itu keadaannya cair, kemudian sampai di angkasa, di ruang angkasa itu kemudian bertemu dengan keadaan yang sangat dingin, sehingga ketika pas turun ke bumi itu keadaannya membeku. Itu salju. Tapi kalau barot itu sebaliknya. Dari di atasnya itu beku, tapi kemudian sampai di tanah mencair. Kadang kita temukan kan air hujan itu ada yang biasa, ada yang sangat dingin sekali. Lah ini bisa jadi ma'ul barod. Oke. Itu 7 jenis atau 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kita ke bawah catatan kaki. Wa yumkinulan kongang apa ayyuqalan yen to diucapaken ikhtisaran kelawan ringkes. Apa kang diucapaken yutatahharu bikulli ma'in naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Yutatahharu digawe sesuci. Apa bikulli ma'in kelawan saben-saben banyu naba'a kang nyumber apa ma nyumber minal ardi saking bumi aw nazala atau temurun apa ma minas sama saking langit. Jadi bisa dibuat simple. Kalimat di atas, kan kalimatnya di atas qadhiyabu syujja, air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, air es. Ini bisa dibuat simple. Bersuci, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit atau bersumber dari tanah. Sudah, itu simpel sudah. Karena air hujan, air es itu juga masuknya mau sama. Air sungai, air laut, air sumur itu masuknya air yang bersumber dari bumi. Jadi 2 itu. Dalilnya apa? Ayatun, dalilnya beberapa ayat. Piro-piro ayat. Minha iku setengah saking ayat qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala rupane dawuh wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu lan nurunaken sapa Allah 'alaikum ing atase sira kabeh minas samaa'i saking langit. Nurunaken ma'an ing banyu. Allah turunkan pada kalian dari langit air. Yang dimaksud langit ini apa? Apakah jirim ataukah awan? Ulama khilaf. Wes pokoknya sing mudune sing dhuwur wis kan konon belo. Iya, sing mudune sing dhuwur. Untuk apa Allah turunkan air dari atas itu? Liyutahhira, supaya nyuciaken sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Maka alat bersuci yang paling asli itu adalah air. Ketika ada alat bersuci yang lain, maka itu bukan asli. Maka hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Itu
Tuh, di antara dalilnya ayat wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Maka menarik sebetulnya ayat ini ketika kemudian dalam mazhab Syafi'i diperdebatkan tentang bagaimana cara mensucikan baju misalnya yang kena najis sedangkan airnya cuma sedikit. Apakah boleh baju itu ditaruh di air yang ada di ember ataukah airnya yang harus dialirkan ke baju? Itu kalau menurut mayoritas pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau bajunya yang dimasukkan ke dalam ember, maka air yang ada dalam ember dan ember yang sebelumnya suci menjadi najis semua. Jadi caranya harus airnya yang didatangkan. Maka ada istilah warid maurud. Oke. Tapi ternyata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena kebetulan saya setiap hari baca Ihya, itu luar biasa menganalisa tentang warid maurud dikaitkan dengan potensi air yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Potensi at-tathhir. Jadi Imam Ghazali itu tidak sepakat dengan mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang membedakan antara warid maurud. Apa beda air? Wong memang potensi air itu sudah mensucikan, dari mau airnya yang didatangkan atau airnya yang didatangi, la farqa bainahuma, kata Imam Ghazali. Baik. Di samping ayat dalilnya hadis. Wa ahaditsulan pira-pira hadis. Min haiku setengah saking ahadits ma utawi hadis rawa kang ngriwayataken hu ing ma sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini Abu Hurairah itu bukan nama. Nama beliau siapa? Ulama berbeda pendapat tentang nama sahabat Abu Hurairah. Kang Ghazali itu sampai ada 30 pendapat. Siapa Abu Hurairah itu? Itu sampai ada 30 pendapat. 30 pendapat. Waqtulifa fismihi wasmi abihi ala nahwin min 30 qaulan. Masya Allah. Itu. Tapi dari sekian banyak pendapat, yang dipandang benar adalah Abdurrahman. Kalau bukan Abdullah. Itu dari 30 pendapat ini yang paling banyak diikuti. Kalau bukan Abdurrahman, Abdullah. Abdurrahman bin Sakhr atau Abdullah bin Sakhr. Itu beliau menduduki rating yang paling tinggi dalam meriwayatkan hadis. Hadis riwayat Abu Hurairah yang ditulis di dalam kitab musnadnya Imam Baqi bin Makhlad. Ini saya kalau cerita Imam Baqi bin Makhlad, proses mencari ilmu pada Imam Ahmad bin Hanbal, disebut dan ditulis dalam kitab Sofahat min Sabril Ulama ala Syadidit Tolab. Itu luar biasa. Kalau zaman sekarang itu pasti semua orang akan berdecak semua. Itu Imam Baqi bin Makhlad, salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab musnad. Itu beliau menulis kitab, di dalam kitab musnad hadis riwayat sahabat Abu Hurairah itu ada 5.374 hadis. Itu yang ditulis dalam musnadnya Imam Baqi bin Makhlad. 5.374 hadis. Tidak ada sahabat yang lain mendekati jumlah itu sekalipun, apalagi sampai sama. Maka beliau dalam meriwayatkan hadis ratingnya paling tinggi. Itu Abu Hurairah. Kala ngandika sapa Abu Hurairah sa'alan takon sapa rajulun wong lanang. Dalam beberapa syarah kitab hadis disebutkan laki-laki ini dari suku Bani Mudlij, namanya Abdullah. Nama rajul ini adalah Abdullah dari suku Bani Mudlij. Sa'ala takon sapa rajulun wong lanang takon Rasulullah ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul, ya Rasulullah, duh Rasulullah, duh utusane Allah, inna setuhune kita iku narkabu numpak sapa kita al bahra ing prau. Kang disebut laut, maksudnya kang ana ning dhuwur laut perahu, mimba bidzikril mahal wa iradatil hal. Sing disebut tempate kang dimaksud kang ana ning tempate. Wa nahmilulan gawa sapa kita, ma'ana ing dalam sertane kita gawa alqalila ing setitik minal ma'i saking banyu.
Jadi ada seorang laki-laki dari suku Bani Mudlij bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menaiki perahu di atas laut dan kami membawa serta air hanya sedikit. Kalau air yang sedikit ini kami gunakan wudhu, kami bakal kehausan. Apakah kami boleh wudhu menggunakan air laut?" Nah itu pertanyaannya. Fa in tawaddo'na mongko lamun wudu sapa kita bihi kelawan al-qalil minal ma. Atosna mongko atau atisna mongko ngorong haus sapa kita. Afana tawaddau mangka anata kena wudu sapa kita bima il bahri kelawan banyu laut. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa utawi al-bahr iku at-tahuru kang suci tur nyuciaken apa ma'uhu banyune al. Atau al-bahr boleh, al juga boleh karena alnya al-mausulah. Apa ma'uhu banyune al-bahr al-hillu kang halal apa maitatuhu batange al-bahr. Rawang riwayataken ing hadis sopal khamsatu imam 5. Kang dimaksud imam 5 adalah Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Wa qala lan ngandika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi, hadza utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun atawa kang sahih. Awas. Jadi bukan berarti ketika ada kalimat hasanun sahih bukan hadis ini memiliki dua status. Bisa hasan, bisa sahih, enggak. Artinya menurut analisa sebagian ulama hadis ini sekedar hadis hasan. Tapi menurut analisa ulama yang lain bukan sekedar hasan tapi sudah mencapai derajat hadis sahih. Itu maksudnya. Al-hillu maitatuhu. Ayo kanu tegese kena dipangan opo ma hewan mata kang mati opo ma fihi ing dalem al-bahr. Bayane mak min samakin nyatane iwak wa nahwihi lan sepadane samak biduni dabhin kelawan tanpa nyembelih, kelawan tanpa sembelihan syar'iyyin kang bangsa syarak. Nah, apakah kami boleh wudu dengan air laut? Yang ditanyakan sekedar wudu pakai air laut. Tapi lihat apa jawaban Nabi. Jawaban Nabi bukan sekedar mengatakan iya. Kenapa? Karena Nabi ingin memberikan keterangan tambahan yang juga dibutuhkan oleh dia, tapi mungkin dia lupa bertanya. Kalau dia hanya membawa bekal air sedikit, berarti otomatis bekal makanan juga mungkin sedikit. Tapi dia lupa menanyakan tentang makanan ini. Maka Nabi bukan sekedar menjawab na'am. Mestinya kalau Nabi mengatakan na'am cukup kan? Nabi, bolehkah kami wudhu dengan air laut? Ya, boleh, cukup. Tapi Nabi ingin memberikan keterangan tambahan yang mungkin keterangan tambahan ini itu tidak sempat atau lupa ditanyakan. Maka kata Nabi, laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkai binatangnya halal dimakan. Artinya halal dimakan, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, tidak perlu disembelih. Mati sendiri pun halal. Asalkan binatang itu binatang yang memang tidak bisa hidup kecuali hanya di laut. Nah itu. Pun sampai di sini ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan Rabu depan. Mohon maaf apabila rada molor waktunya, tapi insyaallah panjangnya keterangan ini la yakhlu min faidah, tetap membawa faidah insyaallah. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.